Halo teman-teman semua, sahabat Corolla. Nah, lama ya nggak ngonten nih. Di kesempatan kali ini saya mau bikin tutorial sebatas sebatas pengertian atau supaya kita bisa ngerti dan tahu ciri-ciri kerusakan termostat, teman-teman. Kalau secara fisik tentu kita langsung tahu ya kondisinya seperti apa, cuman kan ketika kita pakai mobilnya, nah overhead, kita langsung tahu itu termostatnya yang bermasalah itu kayak gimana. Itu bakal saya jelasin ya. Oke, seperti biasa yang baru mampir jangan lupa tinggalkan subscribe supaya channel ini semakin berkembang, dan tentu saya juga lebih bersemangat lagi ya dalam membahas permasalahan-permasalahan yang ada terutama pada Corolla Twin Cam. Nah, di momen libur lebaran kemarin ya, ini salah satu punya sahabat Corolla ngalamin overhead. Dia ya nggak nyampe overhead sih, tapi udah ngerasain dia tanda-tanda kalau ini bermasalah dan bakal terjadi overhead, teman-teman, gitu. Jadi jarum temperaturnya tuh nggak nyampe mentok, jadi setengah lebih sedikit, dan dia udah ngerasain, langsung dicek apa yang bermasalah kayak gitu, dan langsung telepon ke saya. Nah ternyata setelah saya cek itu termostatnya yang bermasalah, seperti yang kita lihat ya, ini di depan kita nih, saya megang termostat nih, kelihatan ya, ini agak bengkong nih dalemannya sini. Di ujung jempol saya ini kelihatan bengkok, jadi ini nggak mau buka, teman-teman, meskipun suhu udah panas. Nah, secara fisik memang kelihatan seperti ini. Kalau termostat bermasalah paling sering terjadi memang patah atau bengkok aja kayak gini. Ini udah nggak mau buka, teman-teman, jadi sirkulasi air nggak nyampe ke radiator, cuman di dalam mesin aja karena tertutup oleh termostatnya gitu, teman-teman. Nah, ciri-ciri yang kita ketahui itu seperti apa nih ketika termostat bermasalah. Nah, yang pertama, teman-teman, tentu kalau kipas radiator ini masih berfungsi secara otomatis, kipas nggak mau nyala nih, teman-teman, dan kita pasti ngiranya, oh kok kipasnya nggak mau muter kayak gitu. Nah seperti itu. Nah kalau misal kipas nggak mau nyala, otomatis kan ya overhead, karena memang sensornya ini, sensor kipas radiatornya letaknya kan di sini, teman-teman, letaknya di sini, termostatnya di sini. Jadi tentu kalau termostat itu bermasalahnya itu mampet kan, otomatis kipas nggak mau muter, teman-teman, karena suhu yang di sini itu tetap dingin. Suhu yang dibaca oleh switch otomatis kipas tuh nggak tercapai, kurang lebih kan 80 derajat ya ini ngebacanya, baru kipas muter 80 sampai 90 kurang lebih. Nah, jadi di sini otomatis dingin. Kita pegang gini nggak ya anget, tapi nggak sepanas kondisi mesinnya gitu, teman-teman. Nah itu terjadi pasti termostatnya yang bermasalah, dan kipas pasti nggak muter. Nah, jadi ketika terjadi overhead dan kipas kita itu masih otomatis, kita nggak bisa langsung ngevonis, oh kipasnya ini karena kipas nggak muter, itu nggak bisa ya, teman-teman ya. Ya tentu kita pegang aja sebelah sini, wow ini kok beda jauh suhunya, suhu panasnya, berarti memang termostatnya yang bermasalah. Kalau masalah kipas nggak mau muter kan kita tinggal cabut aja ini kabel ya, langsung kipas muter kayak gitu, teman-teman. Nah itu salah satu tanda kalau termostatnya yang bermasalah seperti itu, teman-teman. Nah selanjutnya ciri-cirinya seperti apa nih ketika mesin udah mulai panas. Nah di sini tuh keluar uap atau kayak nyembur gitu loh, teman-teman, hawa panasnya. Karena apa? Karena termostat nggak buka ya, dan harusnya udah ada sirkulasi, tapi nggak ada sirkulasi nyampe radiator kayak gitu, teman-teman. Makanya
ini terus kayak nyembur gitu, panas. Karena di sini juga radiatornya juga lumayan panas kayak gitu. Jadi salah satu tanda kalau termostat bermasalah atau mampet seperti itu ya. Jadi kita nggak perlu panik teman-teman. Nah, solusinya kalau di jalan kita jauh dari bengkel gimana nih? Nah, tentu kita harus lepas termostatnya ya. Nah, lepas termostatnya juga perlu hati-hati ya teman-teman ya. Dua baut ini kita lepas, kita angkat termostatnya, otomatis air langsung ada sirkulasi ya, kayak gitu. Tapi kemungkinan nanti jadi rembes ketika termostat dilepas, karena apa itu, rumahnya ini tipis banget ya teman-teman ya, jadi harus ditambah perpak. Kalau kita keadaan darurat ya rembes dikit nggak apa-apa lah, paling nggak kita bisa nyampe ke bengkel atau bisa nyampe ke rumah dulu, nanti baru kita benerin secara sempurna kayak gitu. Oke teman-teman semua, jadi cukup paham ya permasalahan overhead ketika termostat bermasalah. Misal masih ada yang bingung dan perlu ditanyakan, boleh tulis di kolom komentar. Oke, dan jangan lupa tinggalkan subscribe ya di channel seputar Twin Cam yang memang mengunggulkan permasalahan-permasalahan Corolla Twin Cam. Untuk yang tanya, lokasi bengkel saya ada di Jalan Kaliurang, tepatnya di belakang kampus UII, Jalan Pandanaran, samping Pondok Pandanaran. Oke, buka mapnya, ada ya, Anugrah 135, bengkel mobil. Salam satu Corolla sejuta saudara, terima kasih.